Sesaat lagi kita simak breaking news langsung dari Kuala Lumpur, Malaysia, hanya di Ika Wulandari Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya menjumpai Anda dalam segmen khusus Breaking News. Berita-berita terkini yang saya hadirkan langsung dari Kuala Lumpur, Malaysia, tentu saja hanya ada di Ika Wulandari Channel YouTube Rasa Radio. Dan kali ini saya akan menginformasikan sebuah berita yang menjadi banyak sekali perbincangan, khususnya bagi warga negara asing yang tinggal di Malaysia, mengenai update biaya bagi warga asing jika ingin masuk ke negara Malaysia. Kita langsung masuk ke berita kita pada hari ini. Beritanya saya lansir dari bernama.com. Di sini beritanya ditulis menggunakan bahasa Inggris dengan judul Foreigners to Pay Mandatory Quarantine Charges in Full, Ismail Sabri. Berita ini diposting pada hari ini 24 September 2020, tepatnya jam 5 sore, dan akan saya bacakan beritanya, isi beritanya menggunakan bahasa Indonesia. Warga asing yang memasuki negara Malaysia dari semua titik pintu masuk internasional harus membayar secara penuh biaya karantina yang berlaku mulai hari ini, yaitu Kamis 24 September 2020. Menteri Kanan Dato Sri Ismail Sabri Yaakob mengatakan mereka akan membayar biaya sepenuhnya tanpa subsidi lagi dari pemerintah, yaitu sebesar Rp4.700. Dengan rincian biaya sebesar Rp2.600 sebagai biaya operasional tetap dan Rp2.100 untuk biaya akomodasi atau biaya karantina di hotel selama 14 hari. Bagi orang kedua dan ketiga yang berbagi kamar dengan orang pertama akan dikenakan setengah dari biaya akomodasi, yaitu Rp700. Dan untuk anak-anak di bawah usia 6 tahun tidak dipungut biaya alias gratis. Pemerintah telah memutuskan untuk tetap mengenakan biaya karantina bagi warga negara Malaysia. Para warga negara Malaysia ini hanya perlu membayar sebesar Rp2.100 sebagai biaya akomodasi seperti yang telah diputuskan dan diimplementasikan sebelumnya. Sedangkan biaya operasional sebesar Rp2.600 akan ditanggung oleh pemerintah, menurut Ismail Sabri Yaakob dalam sebuah pernyataan pada sidang media di Kuala Lumpur hari ini. Sementara itu dia mengatakan sebanyak 33.534 orang telah pulang melalui pintu masuk negara sejak 24 Juli 2020. Mereka menempati di 67 hotel dan 8 tempat lainnya termasuk di Public Training Institute atau ILA dan institusi pendidikan tinggi swasta di Kuala Lumpur, Selangor, Negeri Sembilan, Penang, Johor, Sarawak, Kelantan, Perak, Kedah, Perlis, Terengganu, Sabah, dan Labuan. Dari total tersebut, 8.005 orang menjalani karantina wajib, sementara 103 orang telah dikirim ke rumah sakit untuk perawatan lanjutan dan sebanyak 25.426 orang diperbolehkan pulang tambahnya. Ismail Sabri mengatakan total 137 orang telah ditahan karena melanggar Perintah Pengendalian Gerakan Pemulihan atau RMCO kemarin. Ia mengatakan di antara pelanggaran itu karena terlibat dalam kegiatan di pub atau klub malam yang melibatkan 39 orang, kemudian tidak mempraktekkan penjarakan fisik sebanyak 32 orang maksud saya, dan terlibat dalam praktek prostitusi sebanyak 14 orang. Itu tadi adalah berita yang saya ambil dari bernama.com, dan bukan hanya Bernama yang menuliskan berita mengenai kenaikan harga bagi warga negara asing yang ingin masuk ke Malaysia, namun juga ada website lainnya seperti malaymail.com, kemudian juga ada todayonline.com, lalu ada msn.com, dan juga ada newsday24.com. Dan mari sama-sama kita lihat harga 4.700 ternyata bukan hanya itu saja yang dikeluarkan, dan ini ada update 24 September 2020 mengenai biaya karantina untuk warga asing yang akan masuk ke Malaysia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah biaya karantina di hotel sebesar Rp2.100. Kemudian ada biaya operasional, dan ini biayanya harus dibayarkan di hotel sebesar Rp2.600. Padahal sebelumnya, sebelum peraturan ini diberlakukan, warga negara asing yang masuk ke Malaysia tidak dikenakan biaya operasional tersebut. Lalu biaya yang ketiga adalah biaya untuk tes COVID di bandara sebesar Rp250.
Dan biaya terakhir adalah tes COVID kedua bagi yang sudah dikarantina di hotel selama 13 hari. Dan di hari ke-13 akan menjalani kembali uji tes COVID-19 ini dengan biaya Rp120. Namun ada beberapa berita dari teman saya yang sudah menjalani masa karantina ini. Biaya di hari ke-13 ini atau juga tes COVID kedua ini ada yang dikenakan biaya sebesar Rp60. Kemudian juga ada yang Rp80. Lalu hari ke-14 jika rangkaian tes ini semua dinyatakan negatif, lalu diperbolehkan keluar. Dan total biaya yang harus dikeluarkan oleh warga negara asing jika ingin masuk ke Malaysia adalah sebesar Rp5.070. Dan jika dikalikan dengan kurs rupiah pada hari ini, maka biaya yang harus dikeluarkan jika dirupiahkan adalah menjadi Rp17.745.000. Sungguh biaya yang sangat mahal dan juga luar biasa besar ya jika ingin masuk ke Malaysia. Dan sampai dengan sekarang juga masih banyak sekali pertanyaan. Apakah Malaysia sudah membuka pintu masuknya untuk warga negara Indonesia atau bagi siapapun yang masuk dari Indonesia? Dan jawabannya tentu saja belum. Dan jika sudah ada tentunya akan saya beritakan lagi dalam Breaking News. Dan jika Anda ingin selalu mendapatkan berita-berita terupdate dari Kuala Lumpur, jangan lupa untuk subscribe channel ini, Ika Wulandari, channel YouTube Rasa Radio. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sekian Breaking News kali ini. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.